Nikita Mirzani mengaku sudah mendapat bocoran hasil visum atas putrinya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Namun, hasil visum diserahkan pihak Rumah Sakit RSCM pada hari ini setelah berkoordinasi dengan pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Nikita memastikan bahwa hasil visum terhadap Loli akan menyeret kekasih Loli, bahkan keluarganya ke dalam penjara. Lantas, seperti apakah Rasman Nasution ketika menanggapi terkait bocoran hasil visum atas Loli tersebut? Benarkah pihaknya pun juga mengklaim bahwa mereka juga mengantongi hasil visum sendiri dan hasil USG atas kandungan Loli? Lantas, apa kata Hotman Paris Hutapea terkait hukuman yang akan menjerat kekasih Loli yang diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur meski dilakukan atas dasar suka sama suka? Benarkah hukumannya pun juga terbilang lebih berat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Nikita Mirzani mengaku sudah mengetahui hasil visum terhadap putrinya Loli. Hal itu pun diungkap Nikita Mirzani kemarin saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil visum menjadi penentu apakah laporan pidana Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli akan membuahkan hasil bahwa si terlapor akan terjerat hukuman penjara atau tidak. Menurut Nikita, hasil visum akan diterima penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit RSCM. Nikita Mirzani juga mengungkapkan bahwa ia sudah mendapatkan bocoran dari hasil visum tersebut. Namun untuk hasil detailnya, Nikita pun tidak memintanya agar rekan media menanyakan langsung ke pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Di sisi lain, pihak Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum kekasih Loli mengaku jika benar ada hasil visum Loli, maka pihaknya akan menguji terlebih dahulu hasil visum tersebut. Karena menurutnya, pihak kekasih Loli juga punya hasil visum sendiri dan bahkan punya hasil USG terhadap kandungan Loli. Sudah tahu belum hasil visumnya Niki? Keluarga Niki. Hasil visumnya kamu sudah tahu belum? Sudah. Alhamdulillah lancar semua. Insya Allah kalau nggak ada halangan besok visumnya sudah bisa diambil sama kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Nanti kalian tunggu aja Ibu Humasnya yang ngomong ya Bang. Biasanya siapa? Ya, Humas yang bicara ya. Ada visum itu kita uji dulu dong. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG kandungan. Ya, itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September seperti apa. Ya semua pengkajian bidan itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Nikita Mirzani juga memastikan bahwa hasil visum terhadap Loli nantinya akan membuat kekasih Loli dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Nikita pun juga menyebutkan keluarga kekasih Loli tersebut juga akan terseret ke dalam penjara lantaran diduga ikut campur tangan dalam perbuatan pidana VAB yang notabene adalah kekasih Loli. Versi kamu seperti apa Niki? Ya sudah intinya di penjara aja. Nah, itu makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Udah.
Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi, capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Sebelumnya, Fahmi Bahmid mengungkapkan terkait hasil visum yang baru diserahkan kepada penyidik pada hari ini. Namun, Fahmi yang mengaku sudah mengetahui hasil visum tersebut, mengakui ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Loli. Namun, Fahmi sebagai kuasa hukum tidak bisa membocorkannya karena hal itu sudah menyangkut materi penyidikan dan berada di bawah kewenangan polisi. Hasil visum itu ada di penyidik sudah, cuma hasilnya saya nggak boleh sampaikan. Jadi kalau mau itu supaya saya nggak melanggar hukum, harus Anda mendapatkan informasi langsung dari penyidiknya. Jadi yang jelas dari hasil visum yang saya dapatkan, memang ada sesuatu yang luar biasa terjadi terhadap diri anak Nikita Mirzani, seperti itu. Visum ada, hasilnya saya nggak boleh sampaikan, tapi saya tahu karena itu menjadi haknya penyidik karena visum et repertum itu adalah proses hukum pro justisia, jadi itu menjadi haknya penyidik, jadi saya nggak berani sampaikan. Yang jelas ada sesuatu yang luar biasa terjadi dari hasil visum itu. Visumnya bunyinya apa, saya nggak boleh sampaikan. Nah, itu menjadi hak penuh daripada penyidik, itu saja yang Anda harus tahu. Nah, proses ini berlanjut. Ya, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita bisa melihat kemajuan yang luar biasa karena kita juga berterima kasih dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang betul-betul memberikan perlindungan kepada Nikita terkait dengan persoalan anaknya. Seperti itu. Dan kemarin, Ajun Komisaris Nurma Dewi selaku Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan pun juga menjelaskan soal hasil visum kepada awak media. Menurutnya, terkait hasil visum Loli, pihaknya membenarkan apa yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani bahwa hasil visum Loli baru akan diterima secara detail oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini. Setelah mendapatkan hasil visum Loli, penyidik baru bisa melakukan pemeriksaan terhadap Loli sebagai korban dalam kasus yang dilaporkan ibundanya Nikita Mirzani. Untuk visum ke penyidik ke PPA sudah berkoordinasi dengan rumah sakit RSCM. Besok visum diberikan atau diserahkan ke penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk visum kemarin kan sudah dilaksanakan, namun untuk laporan tertulis atau fakta yang diberikan oleh rumah sakit RSCM besok. Karena dari penyidik Polres Jakarta Selatan berkoordinasi dengan RSCM, besok fakta atau semuanya diberikan ke penyidik. Gitu ya, hasilnya, terutama hasilnya dari visum yang dilaksanakan kemarin. Ya, itu seputar yang dilaporkan yang pastinya, Mbak. Jadi visum dilaksanakan yang kemarin. Ya, untuk hasilnya baru besok diterima oleh penyidik PPA ya dari Polres Jakarta Selatan. Nanti kita lihat bersama atau nanti penyidik yang bisa melihat dan hasilnya yang diberikan oleh rumah sakit itu nanti besok baru kita bisa lihat. Itu. Jadi besok ya kita lihat. Jadi untuk pemeriksaan korban terutama LM setelah kita mendapatkan visum. Selain itu, pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan juga menjelaskan kepada awak media bahwa kedatangan Nikita Mirzani dengan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid kemarin untuk melengkapi berkas perkara sekaligus memberikan keterangan tambahan kepada penyidik selaku ibu dari Loli dan juga sebagai saksi pelapor. Humas Polres Jakarta Selatan juga menjelaskan bahwa terlapor yaitu VAB dalam waktu dekat akan dipanggil oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Namun, untuk waktunya akan diinformasikan kembali kepada awak media.
hari ini untuk NM dan kuasa hukum datang ke Polres Jakarta Selatan menemui penyidik untuk melengkapi berkas yang ada ya. Jadi NM adalah selaku orang tua yang melaporkan itu. Jadi yang berkas-berkas yang belum dilengkapi oleh NM harus dilengkapi oleh RM, didampingi oleh kuasa hukum. Ya, jadi jadwal sudah di tanggal dan hari ada di penyidik. Ya, waktu dekat untuk PA ya, untuk PA dijadwalkan sudah. Minggu ini kah? Ya, nanti kita update kembali ya. Tapi yang jelas waktu dekat. Itu memang untuk VA itu memang sudah dijadwalkan. Ya. Kita jadwalkan untuk meminta keterangan segera. Ya, segera untuk memintain keterangan dari yang saksi terlapor. Dari kabar Nikita Mirzani yang mengungkap hasil visum Loli akan diterima oleh pihak kepolisian pada hari ini. Lantas, apa yang menjadi alasan Rasman yang menyebutkan kliennya sangat mencintai Loli? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Nikita Mirzani sebelumnya mengungkapkan jika Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum Fadel berusaha untuk menggiring opini jika kasus pidana kekasih Loli tersebut menjadi kasus percintaan seperti kisah Romeo dan Juliet. Ya, Rasman ketika dihubungi lewat sambungan video call 2 hari lalu menyebutkan bahwa ia jika melihat kliennya sangat mencintai Loli. Karena itulah, Rasman mengaku siap menjadi mediator dari pihak kekasih Loli dengan keluarga kekasih kliennya. Dalam hal ini adalah Nikita Mirzani sebagai ibu kandung Loli. Langkah itulah yang akan coba ditempuh oleh Rasman hingga menyarankan Loli dan kekasihnya untuk menikah. Hal inilah yang membuat emosi Nikita Mirzani seperti tersulut dan tanpa ampun terus menyerang Rasman. Nikita mengaku ia tidak sudi untuk memiliki menantu seperti klien Rasman ini yang dinilainya sangat tidak selevel dengan keluarganya. Rasman Nasution yang kewalahan dengan kemurkaan Nikita Mirzani mencoba menurunkan tensi dengan membujuk Nikita dengan memanggilnya cantik serta meminta Nikita untuk tidak lagi meledak-ledak mengingat posisinya sebagai kuasa hukum kekasih Loli. Run Law Firm ingin mencoba, niat saya supaya kalian tahu ya, niat saya bagaimana mereka duduk bersama agar diselesaikan karena saya tahu cinta Loli kepada Fadel itu luar biasa, cinta Fadel kepada Loli itu luar biasa. Saya takut orang ini nanti kejadian seperti Romeo Juliet. Benar, saya mau bilang satu hal buat kalian wartawan. Begitu preskon, malam makan dengan saya, kemudian telepon seorang artis senior, lalu jam 12 malam ini Fadel telepon saya. Nangis, "Om, ada apa? Saya kangen, saya khawatir dengan Lola." Saya bilang, tolong kamu rawat, tolong kamu kelola hati kamu. Saat ini kamu terlapor, kita harus jawab dulu tuduhan yang disampaikan kepada kamu. Kalau pada waktunya kamu nanti bisa menikah dengan Loli, Allah yang akan tentukan. Kalau kamu suka dengan dia, berdoa pada Allah. Termasuk keluarganya semua pada mendengar kata-kata saya itu.
Di situ- Rasman, lu bisa nggak stop ngomong cinta-cintaan ya? Lu ngomong fokus ke permasalahannya aja. Kenapa jadi cinta-cintaan lagi lu? Bukan. Maksud saya Geli saya banget. Udah bagaimana- tahu nggak suka orang tuanya yang ngomong cinta-cintaan lagi. Lu lawyer atau penghulu sih lu? dengar dulu dong NM. Kamu itulah. Ya Kamu jangan marah ngomong terus. masalah cinta-cinta. Nggak ada masalah cinta-cinta di sini. Saya buat tugas lawyer itu di samping dia membela hak Jangan hukum, jadi dia lawyer juga deh, jadi penghulu memediasi. deh. Kalau nggak tukang jodoh-jodohin orang deh. Memediasi. Jangan. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau NM tidak mau mendengar kata-kata itu, nggak apa-apa. Ya. Saya kan hanya bicara dari Loli, dari Fadel ke saya. Ya gua ngerti lah perasaan lu lagi marah sama mereka. Masalahnya NM, Loli itu kan juga nampaknya sayang dengan Fadel, itu saja. Kalau gitu nanti saya beritahu, lu nggak usah mimpi, lu nggak akan bisa kawin sama dia. Mamanya nggak setuju, ya sudah titik. Tapi kalau besok mereka ternyata menikah, lu jangan salah saya. Lawyer di mana gue tanya? Ini kan tuh sudah masuk ke ranah hukum. Ini pidana. Di bawah hukum ngapain lu ngomong soal Ya perasaan? sudah. Kan gua sudah bilang tadi kepada Fadel, lu itu fokus ke urusan pidana yang dilakukan kita, kan gua jawab. Tadi gue udah lo bilang ini di Laura cinta ini dia cinta ini. Gua kutuk lu bener-bener jadi Iya. pura-pura ninja lo ya. Ya sudah. Lu gua paham lah. Lu lagi pusing, gua tahu. Sekarang gini, kalian banyak jangan ini deh, jangan sensitif ketahuan udah. Lu ngapain tembak orang? Saya menghargai sekali. Udah keluarin aja aslinya lo, Rasman. Keluarin aja aslinya lo, nggak usah semut-semut. Lu laporin ke polisi. Lu buat apa marah-marah sama gua? Gua ini kuasa hukum dia. Kamu jangan marah-marah dong. Ya kalau lu nggak mau gua marah-marah, lu substansinya apa? Yang ngomong aja selanjutnya seperti Ya, lawyer. Ya sudah, saya mau bilang nanti. Ya sudah. Lu dipecat jadi lawyer. Memang lu nggak ada becus-becus Nikita. jadi lawyer lo ya? Kalau kamu marah-marah, cantik kamu hilang loh. Botak lagi. Bukannya lu dulu puji-puji gua waktu di pagi-pagi happy. Mana ada gue puji-puji lu jangan kepedean. Apa? Lu jangan bohong. Yang mana puji-puji lu Alah, pura-pura lu. ninja. Waktu bicara di situ lu ngomong sama gua, Bang. Keren ya sepatu abang ya. Ayo Kayak jalan-jalan mana? yuk. Coba lawyer Jangan begini. Begitu, alah Niki. Udah habis ngomong begitu, ngomong begini, ngomong Alah. begitu. Alah capek Memang banget gua Rasman. jelek. Lu Capek punya banget suami Rasman. ganteng. Lu gak capek I jadi love Rasman. you. Lu I capek love jadi you. Rasman, Niki. ha? Terkait labrakan Nikita Mirzani, saat ia melakukan konferensi pers melalui panggilan video dengan awak media 2 hari lalu, Rasman pun juga menjelaskan bahwa ia berusaha untuk tenang, mengendalikan diri agar tidak terpancing emosi oleh aksi Nikita Mirzani karena ia masih menghargai Nikita sebagai seorang ibu dan juga menghargai Dr. Oki yang merupakan mantan kliennya. Namun, Rasman mengingatkan Nikita Mirzani agar tidak cari gara-gara dengannya. Apalagi, Rasman juga mendengar rencana Nikita Mirzani yang kabarnya hendak menghack akun sosial media pribadi Rasman. Lah, saya melihat rasa cinta yang dalam dari seorang Fadel Al-Fajar Bajije kepada Laura ya atau Loli, putri dari NM, luar biasa. Itu dasar saya menyampaikan. Yang kedua, saya mendapat cerita, mendapat informasi dari Fadel, dari Martin, abangnya Fadel, dari Bintang, abangnya Fadel, dari Pak Umar Bajije, ayahnya dan ibu, mengatakan bahwa Loli juga mencintai Fadel. Hanya saja terbentur satu, tidak diterima, tidak direstui oleh NM selaku ibu kandung. Yang kedua, anak ini di bawah umur. Itu jawabannya.
Jadi saya hanya menyampaikan, saya kan pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa. Kalau kau mau coba gila saya, kau coba. Jadi jangan. Negara ini negara hukum. Ya, saya kemarin itu slow down berbicara itu karena saya mendengar, dan sebenarnya saya bisa saja marah kepada wartawan. Kenapa masuk dia? Kan dia tidak diundang, tapi saya terima. Kenapa? Saya menghargai bagaimana dia sebagai seorang ibu, dan saya menghargai Dr. Oki. Supaya kalian tahu, sebelum Dr. Oki berteman dengan NN, Dr. Oki itu adalah klien saya. Jadi persoalan ini saya harus pilih dan menempatkan yang benar. Jadi urusan ini, ingat ya, saya beritahu ya, urusan Dr. Oki di kasus ini sudah saya pahami karena ada pembicaraan, chattingan antara Dr. Oki, kita sebut aja udah Dr. Oki dengan Fadel terkait dengan Loli. Dan itu sudah dijelaskan Dr. Oki kepada saya, dan sudah saya dapat informasi dari Fadel, sudah dijelaskan juga oleh NN kepada saya. Dan itu saya anggap clear. Ke depan, saya nggak mau bahas itu lagi, karena urusan saya dengan Dr. Oki ini, ada kontrak kami yang harus kami lakukan. Perkara perbedaan kami yang lalu lah. Nah sekarang kita maju ke sini. Kalau memang NN ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Jadi jangan gitu. Saya ini, kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi gitu. Saya udah bilang, saya mewakafkan nyawa saya. Saya nggak ada takut. Jadi jangan dipancing saya. Jadi apaan ini? Sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta. Jangan 50 juta, 5 miliar. Baru hebat. Ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar kan. Saya udah bilang kemarin, kita nggak bicara di luar substansi. Apa urusannya kau bahas-bahas akun saya? Kalau itu ternyata hilang, kau usah kejar, itu pidana. Emang kau siapa? Saya takut sama kau. Nah, NM, ini kau. Kau mau lihat gila saya? Kau coba. Mengejutkan, aksi Rasman Arif Nasution yang menjelaskan alasan mengapa ia menyebut kliennya VAB sangat mencintai Loli. Lantas, seperti apa penjelasan Hotman Paris Hutapea terkait hukuman pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Sebelumnya, Hotman Paris sempat menjelaskan hukuman pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
meski atas dasar suka sama suka. Hal ini masuk dalam kategori pidana besar dengan hukuman penjara yang terbilang berat. Hal itu pun diungkapkan Hotman Paris melalui video yang dibagikannya di akun sosial media pribadinya. Di mana dalam video tersebut, Hotman Paris menjawab pertanyaan dari seorang ibu terkait kasus yang mirip dengan kasus yang menimpa Loli dan kekasihnya berinisial VAB. Hotman pun juga menjelaskan bahwa jika seseorang yang telah dewasa melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, maka ia bisa dipidana penjara selama puluhan tahun. Belum lagi kalau pria tersebut menyuruh anak perempuan tersebut melakukan aborsi, maka hukumannya menjadi lebih berat karena perkaranya diproses secara terpisah. Ini ada ibu mau nanya tentang hukum, gimana Bu? Mau nanya, kalau misalnya nih, saya punya anak kan cewek nih ya. Ya. Tiba-tiba nanti kalau gede kan, Ya. dia punya cowok, Ya. melakukan hubungan Intim. Ya. tapi dia masih di bawah. Putrinya masih di bawah umur. Ya. Nah. Oke. Gimana ya gitu loh penanganannya kasusnya. Oke, jadi untuk hubungan intim atau hubungan seks untuk apabila ceweknya di bawah umur, walaupun mau sama mau, itu tergolong pidana besar. Hukumannya berat. Ya. Hukumannya berat, ya. Dan yang kedua, kalau dilakukan aborsi, itu juga hal terpisah. Dua-duanya hukuman berat. Aborsi sama hal terpisah. Aborsi sama melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, itu dua-duanya pidananya berat. Kalau misalnya kalau seorang ibu gagal membuktikan bahwa putrinya melakukan aborsi, hubungan seks itu pun di bawah umur sudah pidananya berat. Ada kasus di Kubidoni, saya yang nanganin, cowoknya dihukum 9 tahun penjara, ceweknya baru 14 tahun. Mau sama mau tetap. Mau sama mau, kalau anaknya masih di bawah umur, ceweknya masih di bawah umur, tetap kena pidana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.